saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan
Saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya. Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak,
berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos, saya meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof,
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
medisnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi
akan bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi akan bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya
semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata naik itu ya bentor ya, asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
menentang. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak,
berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat hari ini, Prof.
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Rame di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak
dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan adalah seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Kita
saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Bangsa ini akan hancur. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak!
Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk
cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada
Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang Pak. intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak. Dan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak.
Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu, Prof? Tabrak, Prof. Tabrak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak. Tabrak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Tabrak. Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak? Kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus reksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara.
sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik, kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja sore ya, asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik, bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh. Menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh. Kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak.
Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Dia Rame di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk
cari kerja serabutan tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak?
Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Rame di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi, segera bertindak. Membiarkan emak-emak
dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Kita
saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Rame di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik
dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak?
Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Prof. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi
akan bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya
semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak? Kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat hari ini, Prof. Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh. Kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti
ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat.
hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus reksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya. Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum.
Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan
Saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Islam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak,
berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Rame di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini Prof,
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Iya, ramai di Ramai di sorotan. medsos, saya malah Lagi enggak viral, Prof. ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya. Ya biar berproses. Terkait Kita lihat. agenda hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan
emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi
Oke, cukup. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik
dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak?
Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak? Kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
maksudnya di mana sih, Prof? Iya, ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi
nggak bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya
semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, ramai Di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Hotman. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti
ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof,
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi
akan bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya
semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Islam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak,
berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak? Kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof,
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melendak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum.
Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik.
bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa Pak? Kalau kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Islam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Iya kan, yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Iya kan,
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak.
Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, Ya biar berproses.
Kita lihat. Hari ini, Prof. Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi
akan bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi, aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya
semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Rame di medsos, saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam.
Islam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Rame di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini. Pak, gimana Pak? Kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa.
Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu?
Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang nunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan
Yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan Anda seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral pasti
di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak,
berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya melandak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof.
Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Iya, Ramai di medsos. Saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah, enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi, segera bertindak. Membiarkan
emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua sudah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita sudah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Ramai di medsos. Saya meledak ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini, silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi
Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini.
Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk
melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya gimana sih Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik
dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak, Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak, Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Iya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan. Maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak, kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak?
Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak! Itu maksudnya di mana sih, Prof? Iya, Ramai di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya, ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik, wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya, asik. Ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD.
Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Coba kita renungkan, maksudnya siapa itu ibu-ibu? Ya, maksudnya siapa ibu? Maksudnya siapa itu anak yang tidak berakhlak? Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang tunjuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Ayo Pak Jokowi segera bertindak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah, Prof, terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof. Tabrak! Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak!
Rame di medsos, saya melanda ngikuti. Tapi begini, itu betul ya. Itu konteksnya ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah saya bilang ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Masalah Aiman, Pak Aiman. Aiman masalah kasus periksa di Polda Metro Jaya, Pak Aiman. Masalah Aiman. Pak Aiman? Ya biar berproses. Kita lihat. Hari ini, Prof? Hah? Terkait agenda hari ini silaturahmi dengan siapa saja? Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Naik. Wah enak ternyata. Naik itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali, menarik. Bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu? Ditujukan kepada siapa Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor, saya akan ambil tindakan hukum. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan pernyataan yang membuat publik murka. Pasalnya Mahfud MD memberikan pernyataan ibu yang melahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi bangsa. Menanggapi pernyataan tersebut, pengacara kondang Hotman Paris murka dan mengecam Mahfud MD. Reaksi keras Hotman Paris disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram pada Minggu 28 Januari. Hotman menduga pernyataan Mahfud MD sebagai sindiran pedas untuk keluarga Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pernyataan Mahfud MD disampaikan hanya beberapa hari setelah debat Cawapres pada Minggu 21 Januari silam. Ia pun mengatakan semua orang pasti sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD dalam pernyataannya. Lantas Hotman menyayangkan sikap Jokowi yang belum mengganti Menko Polhukam. Bahkan Hotman mendesak agar Jokowi melaporkan dan mengambil tindakan hukum terkait pernyataan tersebut. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengunggah potongan video di TikTok pada Sabtu 27 Januari. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman dan amarah dari netizen Indonesia, terutama ibu-ibu. Pasalnya Mahfud MD mengatakan seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak dan beretika menanggung dosa besar terhadap bangsa Indonesia. Adapun pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam program Tabrak Prof Lampung. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Saya kira semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu. Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang lucu Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa Pak? Kalau saya